Bab 11. Penalaran induktif dan pikiran objektif. Pendahuluan. Kehidupan Anda diatur oleh hukum, oleh prinsip-prinsip aktual yang tidak berubah, yang tak pernah berbeda. Hukum itu bekerja sepanjang waktu di semua tempat, karena hukum-hukum itu bersifat pasti dan mendasari semua tindakan manusia. Itulah sebabnya orang-orang yang mengendalikan industri-industri raksasa mampu menentukan dengan presisi mutlak berapa persen dari setiap 100.000 orang yang akan merespon pada serangkaian kondisi tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa walaupun setiap akibat adalah hasil dari sebab, akibat itu kemudian menjadi sebab. Sebab ini menciptakan akibat-akibat lain, yang kemudian menciptakan sebab-sebab lain. Maka bila Anda menjalankan hukum tarik-menarik, harus Anda ingat bahwa Anda sedang mulai menjalankan suatu rentetan sebab akibat untuk hal yang baik. Tak terhingga banyaknya kemungkinan yang ditimbulkan oleh rentetan sebab akibat ini. Kita seringkali mendengar suatu situasi yang buruk telah terjadi di dalam kehidupanku. Tak mungkin itu hasil pemikiranku, karena aku pasti tidak pernah membiarkan pikiran yang bisa membuahkan hasil seperti itu. Kita lupa bahwa hukum tarik-menarik berlaku di dunia mental, dan bahwa pikiran yang kita buai akan menghasilkan hal-hal yang sejenis dan serupa. Kemudian, semua itu akan menghasilkan kondisi dan lingkungan yang menjadi sumber dari kondisi-kondisi yang kita keluhkan. Materi bab 11. 1. Penalaran induktif adalah proses pikiran objektif yang kita gunakan untuk membanding-bandingkan sejumlah hal sampai kita melihat faktor umum yang menyebabkan semua itu. 2. Induksi berjalan dengan perbandingan fakta. Metode yang mempelajari alam ini telah menemukan kekuasaan hukum yang menandai zaman kemajuan manusia. 3. Induksi merupakan garis pembatas di antara tahayul dan kecerdasan yang telah menghilangkan elemen-elemen ketidakpastian dan perubahan mendadak dari kehidupan manusia, untuk digantikan dengan hukum, penalaran, dan kepastian. 4. Itu adalah penjaga gawang yang disebutkan di pelajaran sebelumnya. 5. Dengan prinsip ini, dunia yang biasa dialami oleh indera telah direvolusi. Ketika matahari telah berada di tempatnya, maka bumi yang tampaknya rata ini ternyata berbentuk bola dan berputar di sekeliling matahari. Materi di dalamnya pun berubah menjadi elemen-elemen aktif, dan semesta memperlihatkan diri kemanapun kita mengarahkan teleskop dan mikroskop. Semesta dipenuhi kekuatan, gerakan, dan kehidupan. Kita pun bertanya-tanya, cara apa yang memungkinkan berbagai bentuk rumit yang tersusun di semesta ini tetap bisa teratur dan memperbaiki dirinya? 6. Seperti halnya kutub-kutub dan kekuatan-kekuatan yang sejenis saling menolak atau tetap tidak bisa saling mendekati. Secara umum, sebab ini tampaknya juga membuat jarak yang pas dengan bintang-bintang, manusia, dan kekuatan.
sebagaimana manusia dengan sifatnya yang berbeda-beda mulai bekerja sama. Demikian juga kutub yang berlawanan saling tarik-menarik. Elemen-elemen yang tidak pernah memiliki sifat yang sama, seperti asam dan gas, justru akan saling mendekat. Surplus dan permintaan datang silih berganti. 7. Mata mencari dan menerima kepuasan dari warna-warna yang melengkapi benda tertentu. Kebutuhan, keinginan, dan hasrat di dalam pengertian yang terbesar menyebabkan, mengarahkan, dan menentukan tindakan tertentu. 8. Merupakan hak istimewa kita bila kita menyadari prinsip itu dan kemudian bertindak sesuai dengannya. Xavier melihat sebuah gigi milik binatang yang sudah punah. Gigi ini membutuhkan sebuah tubuh untuk kinerja fungsinya, dan gigi ini mencirikan tubuh khusus yang dibutuhkannya dengan presisi yang tinggi, sehingga Xavier bisa merekonstruksikan tubuh dari binatang ini. 9. Ada penyimpangan orbit yang diamati pada gerakan Uranus. Le Verrier membutuhkan sebuah bintang lain di suatu tempat untuk menjaga keteraturan sistem tata surya. Neptunus pun muncul di tempat itu pada waktu yang ditentukan. 10. Keinginan instingtif binatang dan keinginan intelektual Xavier, keinginan alam dan keinginan pikiran Le Verrier semuanya mirip, dan demikian pula hasilnya. Di sini ada pemikiran tentang eksistensi, di sana muncul eksistensinya. Maka keinginan yang didefinisikan dengan jelas dan selaras dengan hukum akan memberikan alasan bagi berlangsungnya kinerja hukum alam yang lebih kompleks. 11. Setelah merekam dengan benar segala jawaban yang diberikan oleh alam dan mengisi indera kita dengan ilmu yang terus berkembang, setelah menyatu dengan pengungkit yang memindahkan bumi, kita pun tersadar akan adanya kontak yang dekat, bervariasi, dan mendalam dengan dunia di luar diri. Dengan demikian, keinginan dan tujuan-tujuan kita diidentifikasikan dengan operasi hukum luar biasa yang harmonis ini. Sama halnya dengan kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan warga negara yang diidentifikasikan dengan eksistensi pemerintahannya. 12. Kepentingan individu dilindungi oleh wakil-wakil pemerintah. Kebutuhan-kebutuhan individu mungkin tergantung pada pasokan tertentu yang dirasa lebih bersifat universal dan tetap. Karena kita adalah warga negara yang sadar di republik alam ini, kita pun aman dengan gangguan agen-agen rendahan dengan cara bersekutu dengan kekuatan-kekuatan superior. Dan dengan memohon pada hukum resistensi atau induksi yang mendasar yang diberikan kepada agen mekanis atau kimiawi, maka tugas yang harus dikerjakan pun didistribusikan di antara hukum-hukum itu dan manusia demi manfaat individu sang penentu. 13. Seandainya Plato bisa melihat gambar-gambar yang dibuat oleh matahari dengan bantuan fotografer atau ratusan ilustrasi serupa tentang apa yang dilakukan manusia melalui induksi, Plato mungkin teringat akan peran gurunya dalam hal pembidanan intelektual, dan di pikirannya sendiri, Plato mungkin memunculkan visi tentang suatu tempat di mana semua pekerjaan manual dan mesin serta pengulangannya ditugaskan pada kekuatan alam.
Di sana keinginan kita dipuaskan oleh pekerjaan yang murni bersifat mental, yang digerakkan oleh kemauan, dan di situ pasokan diciptakan oleh permintaan. 14. Sejauh apapun tempat itu, induksi telah mengajar manusia untuk bergerak ke arah sana dan telah mengelilinginya dengan manfaat-manfaat yang sekaligus merupakan hadiah untuk kesetiaan di masa lalu, serta insentif untuk pengabdian yang lebih tekun. 15. Untuk menyelesaikan secara total, induksi juga membantu kita untuk mengonsentrasikan dan menguatkan kemampuan kita. Induksi memberikan solusi yang tidak pernah salah untuk individu dan masalah-masalah universal bila pikiran dioperasikan di dalam bentuknya yang paling murni. 16. Di sini kita menemukan suatu metode yang intinya adalah mempercayai bahwa supaya kita memperoleh apa yang kita cari, kita harus terlebih dahulu percaya bahwa hal itu telah diperoleh. Metode itu diwariskan kepada kita oleh Plato, yang di luar lingkupnya tidak pernah bisa mengetahui bagaimana ide-ide menjadi realitas. 17. Konsepsi ini juga dijelaskan oleh Swedenborg di dalam doktrinnya tentang persesuaian, dan seorang guru yang lebih besar telah berkata, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Niscaya kamu akan memperolehnya. 18. Pertama-tama kita harus percaya bahwa keinginan kita telah dipenuhi dan sukses nantinya akan mengikuti. Inilah petunjuk yang tepat untuk menggunakan kekuatan kreatif pikiran, yaitu dengan menanamkan hal tertentu yang kita inginkan pada pikiran subjektif universal sebagai fakta yang sudah ada. 19. Kita berpikir di tataran yang mutlak dan menghilangkan semua pertimbangan tentang kondisi atau batasan. Kita menanam suatu benih yang bila dibiarkan tanpa diganggu, pada akhirnya akan tumbuh menjadi fakta yang nyata. 20. Sebagai kajian, penalaran induksi adalah proses dari pikiran objektif yang kita gunakan untuk membandingkan sejumlah contoh terpisah antara satu dengan lainnya, sampai kita melihat faktor umum yang menjadikan semua itu. Kita melihat orang-orang di setiap negara beradab di dunia ini yang memperoleh hasil melalui proses yang tampaknya tidak mereka pahami. Biasanya mereka menganggapnya sebagai misteri. Penalaran kita diberikan kepada kita dengan tujuan untuk mengetahui hukum yang digunakan untuk mencapai hasil-hasil itu. 21. Kinerja proses pemikiran terlihat pada orang-orang yang beruntung yang memiliki segala sesuatu, sementara orang-orang lain harus bekerja keras untuk memperolehnya. Orang-orang yang beruntung ini tidak pernah harus berperang dengan hati nurani karena mereka selalu bertindak dengan benar dan selalu bersikap taktis. Mereka mempelajari segala sesuatu dengan mudah, menyelesaikan apa yang telah mereka mulai dengan baik dan bahagia, hidup harmonis dengan diri sendiri, tanpa harus banyak merefleksikan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah harus mengalami kesulitan atau harus bekerja keras. 22. Buah dari pemikiran ini seakan-akan merupakan hadiah dari dewa, tetapi hadiah ini disadari, dihargai, atau dipahami hanya oleh beberapa orang saja.
sungguh merupakan hal yang sangat penting untuk mengenali kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh pikiran dalam kondisi-kondisi yang tepat. Dan penting untuk disadari adanya fakta bahwa kekuatan ini dapat digunakan, diarahkan, dan dibuat tersedia untuk solusi setiap masalah manusia. 23. Semua kebenaran memang sama, walaupun dinyatakan dengan istilah ilmiah modern atau di zaman kuno. Jiwa-jiwa yang pemalu tidak bisa menyadari bahwa kelengkapan kebenaran membutuhkan berbagai pernyataan, bahwa tidak ada formula manusia yang akan menunjukkan setiap sisinya. 24. Perubahan, penekanan, bahasa baru, interpretasi baru, perspektif yang tidak dikenal, semuanya bukan seperti yang disangka oleh beberapa orang. Itu semua adalah tanda perubahan dari kebenaran. Namun, itu merupakan bukti bahwa kebenaran sedang dipahami dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia dan semakin dipahami secara umum. 25. Kebenaran harus disampaikan pada setiap generasi dan pada setiap bangsa dengan istilah-istilah baru yang berbeda. Itulah sebabnya Guru Agung berkata, "Percayalah bahwa kamu menerima dan kamu pasti menerima." Sains modern menyatakan hukum tarik-menarik adalah hukum yang dipakai oleh pemikiran untuk berhubungan dengan objeknya. Setiap pernyataan yang dapat dianalisis ternyata berisi kebenaran yang serupa. Perbedaan satu-satunya adalah bentuk penyampaiannya. 26. Kita sedang berada di ambang era yang baru. Telah tiba waktunya manusia mempelajari rahasia keunggulan. Jalannya sedang dipersiapkan untuk suatu tataran sosial baru yang lebih hebat dibandingkan apapun yang pernah diimpikan sebelumnya. Konflik sains modern dengan teologi, studi tentang perbandingan agama, dan kekuatan besar tentang gerakan sosial yang baru. Semua ini membuka jalan untuk tataran yang baru itu. Bentuk-bentuk tradisi mungkin telah dirusak sehingga menjadi benda yang antik, tetapi tidak ada nilai yang hilang. 27. Kepercayaan itu menuntut bentuk ekspresi yang baru, dan keyakinan ini terbentuk di kesadaran yang mendalam tentang kekuatan yang sedang dimanifestasikan pada aktivitas spiritual masa kini yang ditemukan di mana-mana. 28. Spirit yang berdiam di dalam mineral, bernafas di dalam sayuran, bergerak di dalam binatang, dan mencapai perkembangan tertingginya di dalam manusia adalah pikiran universal. Dan ia menyelaraskan kita untuk menjembatani jurang antara ada dan melakukan, teori dan praktik, dengan cara mendemonstrasikan pemahaman kita tentang lingkup pengaruh yang telah diberikan kepada kita. Sejauh ini, penemuan terbesar di sepanjang abad adalah kekuatan pikiran. Pentingnya penemuan ini disadari dengan sedikit terlambat, tetapi akhirnya ia disadari. Dan kini, di setiap bidang riset, pentingnya penemuan terbesar dari segala penemuan besar ini sedang dibuktikan. 30. Anda bertanya, apa kekuatan kreatif dari pikiran ini? Jawabannya, menciptakan ide-ide. Lalu, ide-ide ini mengaktualkan diri dengan cara menyediakan, menciptakan, mengamati, memahami, menemukan, menganalisis, menguasai, mengatur, menggabungkan, dan menggunakan materi dan kekuatan. Ia dapat melakukannya karena merupakan kekuatan kreatif yang cerdas. 31. Pemikiran mencapai
aktivitasnya yang tertinggi ketika tenggelam ke dalam dirinya yang misterius. Ketika ia kemudian muncul melalui batasan diri yang sempit dan melewati satu kebenaran ke kebenaran lain menuju wilayah cahaya kekal. Disinilah semua yang sekarang ada, yang dahulu ada, yang akan selalu ada, melebur menjadi satu harmoni agung. 32. Dari proses perenungan diri ini, datanglah inspirasi yang merupakan intelijensi kreatif dan yang tak terelakkan lagi bersifat superior dibandingkan setiap elemen, kekuatan, atau hukum alam lain, karena ia bisa memahami, mengubah, mengatur, dan menggunakan semuanya untuk mencapai tujuannya sendiri. Semua itu dimilikinya. 33. Kearifan dimulai dengan munculnya penalaran, dan penalaran hanyalah pemahaman suatu pengetahuan dan prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk mengetahui makna sejati dari segala sesuatu. Maka kearifan adalah penalaran yang bersinar, dan kearifan ini mengarah pada kerendahan hati, karena kerendahan hati merupakan bagian yang besar dari kearifan. 34. Kita mengetahui ada banyak orang yang telah mencapai apa yang tampaknya mustahil. Kita telah mewujudkan impian seumur hidup yang telah mengubah segalanya, termasuk diri mereka sendiri. Terkadang kita terpesona melihat kekuatan yang tampaknya sungguh kuat, yang kelihatannya selalu tersedia ketika sangat dibutuhkan. Tetapi sekarang segalanya sudah jelas. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman akan prinsip-prinsip dasar yang pasti dan penerapannya yang tepat. 35. Untuk latihan Anda minggu ini, berkonsentrasilah pada kutipan yang diambil dari kitab suci. Apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Niscaya kamu akan memperolehnya. Ingatlah bahwa di sini tidak ada batasan apapun. Itu jelas sudah pasti. Maka satu-satunya batasan yang diberikan pada kita adalah kemampuan kita untuk berpikir, untuk sesuai dengan kesempatannya, untuk bangkit pada keadaan darurat, untuk mengingat bahwa iman bukanlah suatu bayangan, melainkan situasi substansi dari segala hal yang diharapkan, bukti dari segala hal yang tidak terlihat. Latihan bab 11. Penalaran induktif dan pikiran objektif. Ingat yang paling penting, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Niscaya kamu akan memperolehnya. Ingatlah bahwa di sini tidak ada batasan apapun. Itu jelas sudah pasti. Maka satu-satunya batasan yang diberikan pada kita adalah kemampuan kita untuk berpikir, untuk sesuai dengan kesempatannya, untuk bangkit pada keadaan darurat, untuk mengingat bahwa iman bukanlah suatu bayangan, melainkan substansi dari segala hal yang diharapkan, bukti dari segala hal yang tidak terlihat. Tanya jawab bab 11. 1. Apakah penalaran induktif itu? Penalaran induktif adalah proses pikiran objektif yang kita gunakan untuk membanding-bandingkan sejumlah hal
sampai kita melihat faktor umum yang menyebabkan semua itu. 2. Apa yang telah dicapai oleh metode studi ini? Hasilnya adalah penemuan kekuasaan hukum yang menandai zaman kemajuan manusia. 3. Apa yang membimbing dan menentukan tindakan, kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang di dalam pengertian terbesar menyebabkan, membimbing, dan menentukan tindakan. 4. Apa formula bagi solusi yang tepat untuk masalah setiap individu? Kita harus percaya bahwa keinginan kita telah dipenuhi, maka sukses akan mengikuti. 5. Siapa guru besar yang menganjurkan hal itu? Plato dan Swedenborg. 6. Apa hasil dari bekerjanya proses pemikiran itu? Kita sedang berpikir pada tataran yang mutlak dan sedang menanam benih yang bila dibiarkan tak terganggu akan tumbuh dan berbuah. 7. Mengapa hal itu bersifat akurat secara ilmiah? Karena itu adalah hukum alam. Apakah iman itu? Iman adalah substansi dari segala hal yang diharapkan, bukti dari segala hal yang tak terlihat. 9. Apakah hukum tarik-menarik itu? Hukum di mana iman dimanifestasikan. 10. Nilai penting apa yang Anda bubuhkan pada pemahaman tentang hukum ini? Ia telah menghilangkan elemen-elemen ketidakpastian dan perubahan mendadak dari kehidupan manusia untuk digantikan dengan hukum, penalaran, dan kepastian. Kematian hanyalah proses alam di mana semua bentuk materi dimasukkan ke dalam cawan untuk direproduksi dengan keragaman yang baru. Quote minggu ini dari Lawson, bahwa manusia dapat mengubah dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, mencipta kembali dirinya sendiri, mengendalikan lingkungannya, dan menguasai nasibnya sendiri, merupakan kesimpulan dari setiap pikiran yang benar-benar menyadari akan kekuatan pikiran yang benar di dalam tindakan konstruktif. Sekian pembahasan bab 11. Kita berjumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.